Neutron Priority. Learning is super fun. Wes. Halo Akmal, halo Zaki. Halo Miss Halo, Miss Anda. Anda. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Lama gak ketemu ya? Lama setelah minggu yang Iya. Gimana? Udah officially maba UGM nih? Belum bayar. Belum bayar. Oh masih sampai tanggal berapa? Baru boleh bayar, bisa bayar tanggal 14 besok. 14 ya? Besok. Oh besok ya? Besok langsung bayar nih berarti? Ya, Nah. Oke, thank you buat Zaki sama Akmal udah nyediain waktunya buat datang ke sini sama ngobrol-ngobrol terkait persiapan dan tes IUP kemarin. Oke, sebelumnya boleh dikenalin dulu ke teman-teman yang mau nonton. Dari Akmal dulu. Halo guys, nama aku Akmal. Aku dari SMA Negeri 3 Yogyakarta dan sekarang keterima di IUP Hukum UGM. Wis, sangat. Adik kelasnya Pak Ganjar. Iya, Iya. amin. Insya Allah. Insyaallah. Ditunggu ya teman-teman. Oke, baik. Zaki? Oke. Halo teman-teman, kenalin aku Zaki dari SMA Negeri 3 Yogyakarta juga. Aku diterima di Fakultas Kedokteran IUP. Wis, susah nih. Susah. Berat nih, Susah. berat nih. Berat. Serem nih. Oke, boleh diceritain guys, kalian pertama kali tahu IUP dan mutusin buat aku mau nempuh jalur IUP itu kapan? Dari Zaki dulu. Oh iya, oke. Jadi aku mulai tahu IUP itu sejak kapan ya? Awal kelas 12 mungkin ya. Itu waktu itu diceritain sama orang tua kalau ada anaknya temennya yang keterima di IUP. Nah itu aku ya cuma aja gitu, masih belum kepikiran sama sekali buat daftar IUP. Kemudian waktu berselang beberapa bulan kemudian, baru waktu akhir tahun 2023 sekitar November Desember tuh baru mulai mempertimbangkan gimana kalau daftar di IUP. Nah itu ya baru kepikiran pada saat itu dan langsung daftar di Neutron Priority sejak Desember itu. Kok tahu Neutron Priority dari mana Zaki? Awalnya itu sempet diajakin dari saudara buat ikut kayak neutron camp gitu kan, aku baru tahu dari saudaraku, malah kayak belum tahu sama sekali awalnya. Itu diajakin buat intensif UTBK SNBT. Nah, itu ya aku ikut lah, terus kayak ya aku ikutnya di SNBT UTBK itu. Kemudian di tengah-tengah tuh kayak mulai kepikiran buat gimana kalau berubah ke IUP gitu, mendadak setelah hamin beberapa hari sebelum neutron campnya itu. Nah itu baru tiba-tiba pindah pindah IUP. haluan. Iya. Itu dari kamu atau dari orang tua kamu dorongannya? Aku sih dari kayak aku mulai mempertimbangkan gitu, terus kayak konsultasi gimana dananya ada nggak gitu, terus ya diusahakan. Approve langsung dari ortu. Alhamdulillah. Oke. Akmal gimana nih? Kalau aku sendiri sih dari SMP kelas 2. Oh my god. Ingat banget. Jadi ini kan pandemi ya, jadi kayak orang gabut gitu dulu. Jadi tiba-tiba mama masuk kan, kasih tahu, ini ada loh kuliah. Jadi kayak sebenarnya dari dulu pengen banget ngerasain kuliah di luar negeri. Tapi tuh nggak pengen terlalu lama di luar negeri. Maksudnya pengen dalam kurun waktu 4 tahun tuh masih pengen ngerasain kuliah di Indonesia juga. Terus mama tuh datang ngasih solusi, ini ada namanya dual degree. Dual degree apaan? Dijelasin kayak gini. Terus aku nanya, itu di mana? Di UGM, IUP namanya, IUP. Oh, IUP. Terus mulai sejak itu tuh mulai di expose kayak gimana. Terus dari konsep tes kayak gitu. Jadi sebenarnya kayak GMST Asep tuh udah tahu dari SMP gitu. Karena kepo aja gitu. Sok gali aja, orang pandemi kan, bangun daripada cuma online doang kan guys pas itu. Jadi kayak kita ya udah cari GMST Asep kayak Produktif gimana. ya. Nggak produktif, gabut sebenarnya. Yang ditinggal tuh sekolahnya malah. Waduh. Gitu. Jangan ditiru teman-teman, nggak boleh kayak gitu. Jangan. Nggak boleh. Gak boleh, tapi keterima tuh. Alhamdulillah. Iya, awal sekali ya. Semua ini rahmat Allah, teman-teman. Iya. Oke. Kamu dari SMP mana, Akmal? Dari SMP LHI. Ada yang tahu nggak nih LHI? Nggak Tahu kan? kok. Tahu. Oh, bagus. LHI. Jadi itu kayak aku tuh SMP tuh boarding, Miss. Boarding, asrama, pondok. Jadi kayak dari SMP kan pondok kan dalam tanda kutip kita nggak diekspos banyak sama dunia luar ya, karena kita nggak boleh pegang HP dan pulang tuh 2 minggu sekali. Jadi pandemi itu malah suatu ajang di mana aku
kayak ngejar ketertinggalanku selama aku terkurung itu gitu. Sebenarnya nggak terkurung teman-teman, asik aja, tapi memang kita concentrated learning lah bahasanya. Iya. Di gua. Gitu. Iya, nggak di gua. Luar dikit. Luar tapi dipagerin gitu. Oke. Terus kan kalau aku lihat di motret kamu, terus sama yang dokumen apa tuh namanya? Declaration apa itu? Oh iya, partisipasi ya. Itu kan kamu kelihatan ikut banyak kegiatan yang terpost sama ini kan luar kan? Iya. Nah itu apakah salah satu yang mendasari juga karena di awal kamu udah tahu mau IUP, terus jadi kamu kayak nyari pengalaman sebanyak-banyak yang relate pada saat SMA? Iya. Jadi kayak memang IUP itu sebagai tujuan, terus lomba-lomba dan kegiatan yang diikutin itu sebagai kayak apa ya, yang mendukung buat masuk IUP. Karena kan memang intinya IUP kan seperti namanya International Undergraduate, yang dimana artinya kan kita diekspos ya ke dunia internasional kayak gitu. Jadi pas SMA memang konsentrasi dari partisipasinya itu banyak yang berkaitan dengan kooperasi maksudnya kayak kerjasama, terus kayak diskusi. Kan pas SMA ikut kayak youth forum kayak gitu-gitu. Jadi memang intinya tuh ingin membuka wawasan dan kayak perspektif gitu. Oke. Kalau Zaki gimana? Pengalamannya kayak lumayan banyak nih pas dia sama. Banyak. Jagoan. Ya. Oh iya. Jagoan nih. Enggak jagoan. juga. Gimana nih? Pengalamannya tuh sangat membantu nggak kemarin buat tes IUP? Membantu banget sih, soalnya kayak ya itu jadi bahan yang sangat dipakai buat terutama waktu interview itu, kayak ya banyak hal yang bisa diceritain dari pengalaman-pengalaman yang udah aku lakuin di SMA. Oke. Terus kita beralih ke ini ya, selama di sini kelasnya persiapan tahap 1 sama tahap kedua. Tahap 1 dulu deh. Gimana untuk ASAP dan GMST? Kan kalian kan sama-sama ada ASAP GMST nih. Di hari yang sama FK kan Kamis ya? Iya. FH Jumat. Iya. Oke, Amin 1. Langsung banget. Oke. Kalau dari Akmal dulu, gimana Akmal selama kamu persiapan ASAP dan GMST di sini, pakai modul-modul di sini itu seperti apa? Pertama-tama memang modul Ion keren sih guys, kayak gila banget sih. Lengkap. Jujur aja nih ya teman-teman, kalau misalnya ngomongin mirip-miripin soal, Ion tuh mirip. Karena latsolnya tuh cukup. Jujur ya, dengan kan aku kan ikut reguler sama Cam. Jadi yang reguler dapat modul buku, yang Cam tuh dapat yang jilid-jilid itu yang banyak. Jadi bang soalnya tuh kebuka, dan untuk latihan soal tertulis kan berarti latihan soal ya. Jadi kayak memang dengan bang soal yang aku punya dan semua kayak resource yang ada, memang dipakai latsol dan ya membantu, alhamdulillah membantu. Sesuai dengan waktu tes kemarin nggak? Sesuai. Saya juga meskipun cuman ikutnya pas di camp doang. Iya, alhamdulillah sesuai, banyak soal-soal yang kira-kira bisa jadi bahan acuan buat aku melatih kemampuanku dalam ngerjain soal gitu juga. Terus juga tadi kayak kata Akmal, ada soal yang mirip sama yang di UGM-nya. Itu ya ada dan membantu banget buat kemarin itu. Ada yang unexpected question gitu nggak pas di ASAP sama GMST? Enggak ada sih. Maksudnya kayak cakupan horizonnya tuh masih tercakup gitu dalam. Ya, kita lihatnya susah tapi kayak masih bisa dalam, nih, konsepnya masih sama gitu. Kalau kayak ASAP-nya sendiri kan aku sama Zaki sudah pernah tes kan. Jadi kayak ya udah. Ya udah. Yang reguler itu maksudnya kan? Iya. Iya kan? Maksudnya kan yang reguler di UGM nggak sih? Iya, yang iya, pernah kan. Jadi kayak setidaknya punya gambaran gitu. Oke. Terus ke tahap kedua nih. Iya. Oke. Nah, persiapan tahap kedua selama di sini, Zaki dulu. Di tahap kedua kamu kan ada interview AJT sama MMPI. Iya. Nah, kalau selama di sini buat kamu gimana? Sesuai, membantu kamu nggak buat kemarin di tahap kedua? Menurutku membantu banget sih, soalnya kayak waktu aku baru mau rencana daftar IUP itu kayak aku bener-bener sama sekali belum ada bayangan kayak GMST ASAP itu apa, interviewnya kayak gimana, SGT MMPI itu apa, itu kayak ngerjain apa gitu, sama sekali belum tahu sama sekali. Dan di Newton Pilot ini aku ya dapat bayangan yang jelas lah, kira-kira kayak aku bakal harus ngapain di interview, harus ngapain di SGT maupun di MMPI. Dan juga kayak ada strategi-strategi yang diberikan, contohnya pas waktu ngerjain SGT
kayak tips-tips waktu ngerjain MMPI itu juga ada dan ya bisa aku terapin di tesnya waktu besok kemarin itu. Oke. Kalau Akmal gimana tahap kedua? Tahap kedua kan kalau hukum kan ada interview sama FGD ya. Kalau interview kan masih sering latihan sama anak-anak yang di luar jurusanku, karena hukum jujur aja ya teman-teman, susah cari teman hukum itu. Kayak apa ya? Sebenarnya mungkin karena aku nggak hoki aja, nggak dapat lingkungan hukum yang banyak. Kalau yang lain kan misal kayak nih Zaki nih, dia kan kedokteran temannya banyak banget tuh. Alhamdulillah. Banyak banget. Juga. Musuhnya Iya, banyak, saingan. tapi temennya banyak, tapi teman belajarnya saingan. banyak. Maksudnya tuh buat belajar Konsul. bareng tuh oke, Yeah. konsul kayak gitu-gitu oke. Kayak interview tercover lah sama Ion dan Tentor Misanda. Betul banget. Yoi, Misanda. Sangat terbantu. Jangan menyiapkan salting gitu dong, jawaban Miss. interview. Tapi ya FGD-nya nih lumayan menantang karena Gimana? memang spesifik ke hukum doang, dan anak hukum tuh nggak sebanyak itu sebenarnya. Dan kemarin sempat sebelum mulai tes itu latihan FGD kan dengan kelas itu. Terus kelasnya selesai tuh. Terus setelah itu kayak dibuat grup sama anak FH-nya Ions, karena kalau banyak tuh enggak, tapi secara jumlah tuh cukup buat satu forum gitu. Sekitar 9-10 orang lah. Itu kan memang angkanya segitu kalau FGD teman-teman. Terus jadi latihan beberapa kali, kayaknya 2-3 pertemuan kayak gitu. Dimonitori oleh Misanda, dibantu. Jadi kayak kita dibantu ngumpulin orangnya. Terus kita pas itunya asik gitu. Jadi kayak kita latihan mandiri gitu. Soalnya ya kan gimana ya teman-teman, mungkin dari akunya nggak tahu kalau aku punya teman hukum di sini selain itu. Terus Misanda dari perspektif seorang tentor punya ini anak hukum juga nih, ini anak hukum juga masih dalam lingkup IONS gitu, terus dikumpulin kayak gitu latihan. Nah menuju hari tesnya nih ya, kan pengumuman tahap 1. Tahap 1 kan kalau hukum jadi tesnya tuh hari apa? Kedokteran Hari apa? Sabtu kan. Tahap pertama apa dua? Tahap pertama. Satu Kamis, kamu Jumat. sama Jumat. Iya. Jadi kedokteran tuh pengumuman tuh Jumat siang. Nah, kalau hukum tuh baru tes Jumat siang, pengumumannya Jumat malam. Tes lagi tahap 2 nih. Sabtu pagi. Jadi tuh kita tuh kayak nungguin pengumuman tuh. Aduh, keterima enggak ya? Jadi kayak gantung gitu. Tapi untung buat nyiapin kayak misal interviewnya itu memang kita kayaknya aku tuh sendiri nyiapin list pertanyaan-pertanyaan potential questions yang ada, terus kayak bikin jawaban-jawabannya gitu. Dan untuk modal masuk ke tahap 2 memang pada saat itu dengan waktu yang mepet memang cuma itu. Karena ya pengumuman jam 9-an itu pengumuman jam 9-an itu masih wah itu geter-geter tuh, aduh keterima nggak ya, maksudnya takutnya kayak ke itu di tahap 1 gitu kan. Soalnya mana teman-teman kedokteran pas itu tuh sudah pengumuman duluan, Banyak yang kebantai. iya masih harus berjuang. Nah tapi kalau yang apa aku nggak deg-degan nih kayak teman-teman kedokteran udah pada kayak gini nih, terus deg-degan jam 9 pengumuman set. Oke, itu tuh pengumuman tuh nggak sempet seneng. Yes, aku lolos tahap 1 tuh enggak gitu. Siap. Lolos. Aduh, besok pagi berangkat kayak gitu. Jadi kayak jawabin, ini pertanyaan apa jawab. Topiknya tuh sebenarnya buat nyiapin FGD-nya tuh selain substance kayak inti dari isu yang diperbincangkan itu kayak etika dasar diskusi. Karena mungkin kayak dalam diskusi kan intinya kan sebenarnya bukan debat ya teman-teman. Jadi kayak lebih ke arah mencari titik temu. Jadi kayak etika dasar diskusi kayak gitu. Memang kalau misal karena kebetulan SMA sudah lumayan terekspos dalam hal kayak gitu. Jadi sebenarnya oke aja, mungkin substance-nya. Mungkin kalau misal buat latihan FGD memang harus memperhatiin substance-nya banget, karena takutnya pas hari H nggak bisa apa-apa karena nggak paham kayak gitu-gitunya. Kayak gitu. Gimana tuh? Sejauh apa kamu mempersiapkan untuk substance di FGD-nya? Baca berita banyak. Terus sebenarnya ini baca berita general ya, tapi kalau buat ada beberapa porsi di mana memang baca berita yang jadi berita A ini general. Terus cari di situs lain di berita A ini yang ngelihat kasus ini dari perspektif hukum. Jadi kan ada teman-teman tuh hukum online
Jadi dari kasus yang sama dibaca di berita, buka hukum online, ini perspektifnya dari hukum gimana kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya memang FGD kan diskusi ya, tapi diskusi apa daya kalau misal nggak ngasih perspektif hukumnya dari situ, karena tujuannya kan masuk hukum ya, hukum, terus jadi kayak diskusinya tuh memperlihatkan perspektif hukum kayak gitu. Perspektifnya kayak gimana sih? Memang sebenarnya pengen dilatihnya tuh pada saat itu targetku itu biar pengen ngelihat gimana sih hukum ngelihat kasus ini, dan pas diskusi itu aku menjadi orang yang berpandangan yang hal yang sama, kayak memiliki perspektif yang ya hukum banget lah kayak gitu-gitu nih, kayak gitu nyiapinnya. Kalau saya gimana persiapan untuk SJT-nya yang medical banget nih? Lebih kan awalnya dikasih soal sama Miss Handa nih kayak ya bener-bener ngasih bayangan banget buat ya soal Salting ini sih. Bisa Anda salting guys. Kamera yuk. Kebanyakan di-spill nih. Kamera yuk. Aduh. Kamera yuk. Oke. Enggak, soal SJT pada umumnya kalau buat wawancara kerja gitu. Kan kayak yang itu sama pengajar-pengajar NP juga dikasih prinsip-prinsip nilai-nilai yang harus diikutin. Nah itu dan ya ada situasi di mana-mana sebenarnya tuh kayak soalnya tuh mostly tuh mirip tapi dengan bentuk yang berbeda-beda. Jadi kayak ya jawabannya tuh yang harus dilakukan sebenarnya kurang lebih sama langkah-langkahnya. Jadi kayak ya di situasi tersebut ya kita harus bisa membedakan lah kira-kira harus ngapain gitu. Kayak misal kita ada teman kita yang nyontek gitu. Itu kita disuruh melaporkan atau kita mau biarin aja atau mau mengingatkan gitu kan, kita harus mengetahui kayak prinsip-prinsip yang harus diikutin gitu. Dan itu menurutku membantu banget dari pertanyaan-pertanyaan yang aku ajuin ke Miss Handa atau ke pengajar yang lain tentang SJT itu ya bantu banget kayak aku harus ngapain sih di situasi seperti ini gitu, gimana gitu. Kalau kamu sendiri ada sumber bacaan tersendiri nggak sih buat menjawab pertanyaan SJT itu, Zak? Buat sumber sendiri kan dikasih kayak PPT gitu sama pengajarnya. Nah itu ada kayak nilai-nilai yang harus diikutin. Terus juga Miss Handa juga ngasih ya satu modul gitu yang buat ya tips, ada prinsip-prinsip kode etik dokter gitu yang bisa diikutin. Nah itu di situ aku bisa belajar dari situ, dan kayak dasar dari aku memilih jawaban-jawaban itu berdasar dari yang aku pelajarin di situ. Kesulitan nggak kemarin pas ngerjain SJT? Kesulitan sih, di tengah-tengah tuh kayak banyak soal yang paragrafnya panjang, pertanyaannya panjang satu paragraf gitu, dan jawabannya juga satu paragraf semua. Jadi kayak ngerjain baca soal itu aja udah ngabisin beberapa menit, sedangkan dalam satu soal tuh kita nggak dikasih waktu lebih dari 1 menit gitu. Dan itu strategiku cuma ya tak lewatin. Ya aku ke soal-soal yang di belakang dulu, soalnya karena itu tuh kayak pendek-pendek doang, dan baru mulai ngerjain lagi di setelahnya yang waktu leisure time-nya banyak. Nah itu bener-bener ini sih susah sih menurutku, soalnya kayak itu paragrafnya panjang dan aku sama sekali nggak paham itu artinya apa. Dan dari situ aku kayak mulai minder nih, aku sebenarnya masuk nggak nih di FK. Dan pada akhirnya alhamdulillah rezekinya tetap keterima walaupun aku udah jawabnya ngasal gitu. Oke. Serem nih. Kedokteran teman-teman. Jalur langit. Serem. Oke. Boleh diceritain kan kalian di hari yang maksudnya Kamis sama Jumat itu kan ASAP GMST nih. Tes di sana. Boleh diceritain nggak sih vibe di sana tuh tesnya seperti apa? Kalau vibe sih sebenarnya intinya tuh kalau masuk tuh memang harus confident aja. Jadi kayak apa ya, banyak hal tuh kayak kalau misal nggak pede tuh malah jadi tiba-tiba ngeblank kayak gitu. Kasus banyak orang tuh kayak gitu, belajar dari pengalaman orang-orang lah. Kayak tiba-tiba ngeblank kayak gitu. Jadi aku masuk itu tuh masuk gedung dianterin kayak gitu, itu masuk ruangan tataran situ langsung oke, ini aku udah belajar, aku udah dikasih waktu segini, aku bakal ngeluarin apa yang aku punya kayak gitu. Dan sebenarnya it's all about mentality sebenarnya belajarnya kayak gitu, karena sebenarnya musuh terbesar tuh diri sendiri sebenarnya kalau di tes-tes kayak gitu. Soalnya mau nyiapin seberapa banyak, mau seberapa itu, tapi kalau kalah sama diri sendiri kayak mentalnya nggak siap, tiba-tiba takut, nanti ngeblank sendiri gitu-gitu. Jadi kayak memang intinya tuh dikontrol, confidence-nya tuh harus ada kayak gitu. Dan vibes-nya tuh nah ini nih yang dimana your confidence plays a part, karena pas masuk ruangan trans itu semua orang tegang semua, diem
kayak masuk tuh sunyi gitu. Masuk sunyi kan. Aduh ini orang-orang kok diem semua gitu. Terus ya udah duduk ya gitu. Kebetulan pas itu datangnya lumayan mepet. Jadi datang naruh tas terus langsung dipanggil ke buat ruang ujian. Terus cek segala macam sampai body checking gitu-gitu guys. Iya, penting memang ini tes tuh. Ya, nggak boleh nyontek maksudnya. Masa bawa yang aneh-aneh ke tempat tes kan nggak boleh. Jadi kayak dites-tes kayak gitu. Dan pas ngantri tuh semua orang tuh mukanya tegang. Kayak gitu. Jadi sebenarnya memang jangan terlalu banyak pikiran aku bakal bisa apa enggak tuh jangan ya. Karena sebenarnya takutnya tuh malah dah kepikiran terus lingkungan sekitar tuh mendukung. Kayak semua orang tuh berpikiran hal yang sama kan bahaya ya. Iya. Kayak di kedokteran kayak gitu juga nggak? Iyalah. Coba ke Tegang. kedokteran. Tegang gak kemarin? Oh, tegang banget. Apalagi waktu itu aku 10 orang terakhir yang masuk di ruangan itu. Soalnya kayak aku salah perhitungan waktu itu, kayak aku berangkat tuh jam 7 kurang 20-an. Aku kan berangkat sendiri ya, mau pesan gokar. Oh. Ya itu aku nunggu hampir 20 menit tuh bener-bener kayak cuma di rumah doang nungguin gokar gak nyampe-nyampe. Ini aku udah feeling takut ini. Nah itu apalagi aku perhitungannya kan 30 menit nyampe. Itu kan pakai perhitungan naik motor. Nah itu kan sedangkan naik mobil. Naik mobil apalagi waktu itu hari Rabu tuh kayak macet banget dan sama sekali gak gerak. Nah, itu aku kayak udah sempet, ya Allah ini apa aku keeliminasi gara-gara aku gak sempet masuk karena telat gitu. Nah itu justru ketakutanku malah habis di situ. Dan pada akhirnya sampai ruangan aku masih adrenalin buru-buru masuk ruangan itu. Dan lihat yang situasinya kayak masuk di itu kan tadi kata Kemal tadi, banyak yang nervous, banyak yang kayak aduh gimana nih. Nah itu sampai bener-bener sunyi. Satu ruangan tuh ada ratusan orang tapi sama sekali gak ada suaranya. Tuh aku sempet kesandung kayak kabel gitu, kayak prok itu semuanya nengok gitu, kayak wah ini bener-bener rame banget tapi nggak ada yang ngomong gitu, kayak itu bikin apa ya, kayak nuansanya jadi Iya, jadi kayak tegang banget. Tegang gitu banget. kan. Sama pas itu nggak tahu entah kenapa orang-orang tegang apa gimana, banyak yang salah gedung. Jadi sebelahku tuh ada yang dia harusnya tes di psikologi. Di fakultas psikologi. Oh iya, temanku juga. Dia datangnya dihukum. Kayak banyak kan orang-orang kayaknya ya teman-teman, kartu pesertanya tuh dicek lagi karena bayangin ujian udah memulai, kalian tegang banget kan. Terus udah tahu salah gedung. Itu jalan dari menguras mental gitu. Iya. Bayangin jalan tuh rasanya gimana gitu, dari aduh salah gedung. FH ke psikologi. Iya, lumayan Iya. kan. Ada yang kayak gitu soalnya. Jadi kayak ya pembelajaran lagi sih, kayak kartu ujiannya diperhatikan karena yang kejadian itu nggak 1-2 ternyata. Ya ada beberapa di ruanganku sendiri yang keluar kayak gitu. Tapi kalian survei nggak sih Hamin satu lokasi tesnya gitu? Apakah udah tahu, kayak udah memperkirakan juga? Enggak juga sih. Enggak. Kalau survei enggak. Oke, nanya temanku aja kayak ini kira-kira ada di mana, dan ya aku nanya langsung waktu di hari H, aku nanya langsung di satpamnya itu di mana lokasinya. Ya, aku lari ke sana lah, kayak soalnya aku tinggal kayak udah pas waktu itu 7.30 tuh 7.30 aku udah nyampe, dan itu kan waktu ditutupnya 7.30 juga kan. Itu kayak bener-bener buru-buru panik gitu di situ. Oke, terus asapnya urutannya sama nggak sih dengan asap reguler di UGM? Listening dulu, kemudian. Oh enggak. Beda. Soalnya dia tuh kayaknya speakernya sentral ya. Iya, speakernya sentral. Nah, itu listeningnya dimundur ke paling belakang. Iya. Awalnya kan paling pertama pakai ini. Oh, berarti nggak bisa berkali-kali ya? Iya. Enggak, cuma sekali. Itu jadi kelemahan buatku, soalnya aku udah terbiasa waktu tes di game kan pakai headset, dan itu aku kayak cuma bisa langsung skip pertanyaan gitu. Dan biasanya tak replay. Sedangkan waktu kemarin tuh sama sekali nggak di replay dan nggak bisa diulang lah pertanyaannya, dan ya jadi kayak aku harus langsung jawab gitu. Jadi nggak terbiasa aja sebenarnya. Oke. Terus abis itu kan jeda lumayan lama nih ya? Iya. Ke JMST. Itu pas jeda kalian ngapain? Ngapain Mal? Aku kan hari Jumat ya, jadi ada Jumatan. Jadi kayak ada sesuatu yang bisa dilakukan pas jeda gitu. Oh iya deh. Iya, jadi kayak Jumatan kan lumayan lama ya teman-teman. Jadi kayak dari jam 12 sampai jam 12:30 kayaknya itu Jumatan. Tapi sebelum itu memang ya pentingnya punya teman pas ujian. Bener sih. Bukan teman kenalan dari lama, tapi barengan. Jadi kayak kenalan kayak gitu-gitu. Itu kayak
jadi kayak misal kayak kasusnya kayak aku nih. Jedanya kan lumayan lama. Jadi setelah tes tuh bisa makan dulu, kenalan, makan kayak gitu. Jadi sebenarnya kayak bikin suasana yang ujian ini yang awalnya tegang jadi agak lebih cair karena punya teman. Emang kayak gitu. Ini bisa dipakai di banyak hal ya kayaknya ya, kayak punya teman pas ujian kayak gitu. Jadi pas setelah tes asep kan pertama itu makan di kantin. Di kantin Eva. Wah, langsung kayak gini ya rasanya manifesting gitu-gitu tau gak sih? Kayak besok aku makan di sini. Besok aku makan di sini. Oh, baksonya segini nih harganya nih kayak gitu-gitu. Iya. Terus nunggu habis berapa? Nunggu habis berapa nih? Oh, gini nih. Dan pas itu tuh kayaknya pas makan tuh kayaknya ada anak-anak IUP kayaknya yang nggak tahu, tapi kayak keren banget ya kayak gini, manifesting guys, biasa kayak orang-orang berharap kan kayak gitu. Terus makan kayak gini, di kantinan jual ini. Sebenarnya ini mungkin hal kecil ya, tapi kayak kena aja ya nggak sih? Pengaruh ya? Ini bisa entah malah jadi down atau malah ngeboost mental aja, kayak confidence. Wah, aku harus bisa nih sampai sini kayak gini, kayak gitu. Oke. Terus kalau Zaki ngapain? Kurang lebih sama sih. Ini kayak punya temen tuh penting banget di waktu di ini jeda tesnya itu. Soalnya juga kayak jadi bahan sharing juga nih, kayak tadi gimana tesnya dan nanti rencananya kayak gimana buat tesnya nanti. Itu kayak bisa bikin kita lebih lega lah, kira-kira ada teman-teman yang bisa buat cerita gitu. Dan ya kita kayak mentalnya yang udah kekuras tuh bisa membaik dari kita sharing-sharing itu. Terus juga waktu itu aku sempat ya jalan-jalan lah di sekitaran lingkungan FK karena kebetulan dapat ruangan di FK. Nah itu kayak ya aku lihat dan wah ternyata gedung-gedungnya tuh keren-keren dan kayak ya aku berharap aku bisa di sini ya. Kerasa kan kayak gitu. Apalagi punya teman yang sebenarnya ada kemungkinan teman yang kamu ajak ngobrol itu bakal jadi temanmu besok. Iya makanya. Jadi makanya kerasa aja. Terus besok linknya sama ini nih. Besok linknya sama ini kayak gitu-gitu. Yes, ini lagi kayak gitu. Tapi memang apa ya? Hal kecil sih, hal kecil. Oke. Terus GMST kan. GMST gimana buat kalian? Aman-aman aja? Aman sih, soalnya kan tadi Akmal sama aku bilang kalau soalnya ada yang mirip sama yang soalnya NP. Nah itu ya miripnya di situ, ya miripnya di situ. Tapi bener gak sih cuma dikasih 1 lembar? Iya, cuma dikasih 1 lembar. Jadi itu bolak-balik ya. Oh, sampai balik juga. Lah iya. Ya boleh. Ngitungnya sampai balik. Ya aku sampai balik. Aku kecil-kecilin gini. Oh, enggak boleh emang ya? Enggak tahu, takutnya tuh karena kan ada di garis batas atas sama batas bawah kan, ada garis kan. Emang nggak boleh di luar itu? Nggak tahu, jadi kayak ya udah aku kecil-kecilinnya, asumsiku kayak gitu dong, karena gitu. Tapi sebenarnya aku juga ngitung sampai belakang, karena emang lemah di matematika aja. Aku lemah di verbal. Oh iya. Oh, jadi tuh bentuk kertasnya seperti apa sih? Jadi kayak warna biru kan? Ada yang hijau. Ya warna biru hijau, ya gitu teman-teman, lupa juga soalnya. lembar apa? Lembar hitung-hitungan atau iya, lembar coret-coret apa gitu. Terus ada nama. Ada lembar UGM-nya, suruh kasih nama dan nomor registrasi. Serius? Iya. Jadi terus ada kayak kop surat gitu loh. Ditutup garis gini. Formal banget. Iya. Dikira tuh kayak cuma bakal kayak kertas minyak merem tuh loh, tau gak sih? Aku kira kayak gitu. Enggak, ternyata harus ngisi nama, harus ngisi nomor registrasi. Mungkin jadi penilaian juga kali ya. Iya kayaknya. Masalahnya ya gitu. Tapi itu dikumpulin atau dikumpulin. Ada namanya, ada nomor pendaftarannya. Sumpah. Iya, sampai kayak gitu ya. Aku juga kaget sih pas masuk itu. Oh, ada ininya. Soalnya dikasih tahu sama anak-anak kedokteran tuh yang tes hari Kamis. Ini cuma dikasih 1 kertas loh, harus itu. Oh gitu. Ya gimana ya? Karena memang sebenarnya itu bikin deg-degan teman-teman, karena aku emang nggak bisa matematika, kayak lemah aja. Ngerasa kemampuan anak IPS biasa. Sebenarnya nggak biasa sih, memang akuannya aja kayaknya. Tapi kayak anak IPS memang nggak sekuat IPA hitung-hitungannya. Jadi kayak gitu. Nah, masalahnya hukum itu teman-teman kan linjur ya, banyak orang yang linjur. Sebenarnya takut awal nggak pede di situ karena ini anak IPA. Iya, yang pinter hitung-hitungan gitu. Tapi ya udahlah. Jangan terlalu dipikirin, Bisa ya. Oke, terus abis itu kan pulang nih. Kalian gimana? Kayak nyiapin tahap kedua atau nunggu pengumumannya? Apa yang kalian lakuin? Jadi gimana ya, Ki? Ya aku baru habis selesai tesnya, aku langsung kayak awalnya kan udah janjian sama Miss Handa tuh.
walau akhirnya batal kan lesnya itu. Nah, terus aku kan lagi kumpul sama teman-teman Newton Camp itu kayak kemarin ya cerita-cerita aja kayak gimana tesnya. Nah itu dari situ kayak banyak jawaban-jawaban yang ternyata aku beda sama teman-temanku. Deg-degan itu. tuh. Itu aku Deg-degan tuh. udah merasa kayak ini aku keterima atau enggak sih ini sebenarnya. Jadi kayak waktu malamnya pada akhirnya pas aku pulang itu ya aku ya persiapin aja kira-kira kayak aku cuma berdoa aja, banyakin ibadah, terus banyakin ya nyiapin lah SJT, latihan SJT juga latihan interview juga. Nah itu ya udah gitu aja ya, pokoknya fokus nyiapin yang selanjutnya lah walaupun keterima atau nggak keterima gitu. Terus besoknya kan aku aku les di tempatnya Miss Anda besoknya. Nah itu aku masih waktu aku OTW di jalan itu, aku tiba-tiba kayak ada banyak WA gitu dari grup ortuku. Nah itu kayak ada ting 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 ting. Terus awalnya ortuku kan bilang tuh, aku di lampu merah kayak baca sekilas, "Kak ini nggak keterima Kak." Wah, aku kaget tuh kayak. Terus aku langsung, aduh, aku udah mau nyampe Ions nih tapi nggak keterima, kok aku putar balik aja ya gitu. Terus aku buru-buru ke Ions, terus nyampe dan aku lihat ternyata papaku bilang lagi, "Kak ternyata keterima, alhamdulillah," gitu. Ternyata. Iya, soalnya kayak di surat itu kayak ada kita biasanya nyari keyword kan kayak nama kita gitu. Nah itu nggak ada namaku. Terus waktu aku scroll lagi ternyata ada ternyata. Jujur aku tahu juga dari kamu loh udah pengumuman. Makanya aku masuk kelas tuh kayak teriak-teriak. Dia dengan hebohnya masuk kelas dan Ya, shock dua lah. di antaranya dua Dua dari, satunya iya, ya Zidane. nggak expect aja sih, soalnya kan aku kayak ya ini kayaknya nggak keterima deh, ini kayak banyak yang beda gitu. Terus ternyata alhamdulillah keterima, dapat rezeki. Kalau Akmal kan malamnya ya. Malam. Jadi abis tes tuh Overthinking. overthinking parah karena abis JMST kan mana orang yang nggak bisa ngitung. Aku bisa nyiapin dulu kayak kamu langsung Mau nyiapin tuh nggak mood guys, kayak apa Ini ya? nyiapin gak sih? Kayak tegang banget gitu kan. Abis tes tuh sebenarnya terus kayak mereka tuh nggak bilang proktornya tuh kan kita balik ke ruang transit tuh. Kita tuh kayak balik tuh nggak duduk lagi. Terus kayak dikasih pengumuman tuh nggak, proktornya masuk kasih kedokteran kayak gitu nggak? Balik ke ruang transit, ngambil tas, terus dikasih tahu hasilnya diumumin kapan kayak gitu nggak? Enggak dikasih tahu hasilnya kapan. Oh enggak. Jadi kayak ya langsung aja. Soalnya tuh kayak vibes-nya tuh gimana ya? Masuk ruang transit tuh, terus di papan terus tuh tiba-tiba ada link. Ditulis gitu linknya. Jadi kita kayak harus kopas-kopas sendiri gitu. Oh iya, aku juga ada ditulis gitu. di papan tulis. Wah, ini horor bet ya. Kayak mas ada papan tulis Itu buat apa itu? buat pengumuman. Oh, pengumuman. Pengumumannya ini link pengumumannya. Cuma iup.law.announcement IUP ya gitulah teman-teman. Terus kayak dikasih tahu yang keterima gini apa proktornya malas apa gimana ya nggak tahu ya, tapi ditulis gitu. Terus pada foto-foto gitu kan. Terus yang lain tuh yang awalnya pas awal pertama ujian itu ruang transitnya sepi, diem semua. Masuk setelah ujian tuh rame dan nada ngomongnya tuh nggak kayak yang weh gimana tadi gitu gimana tadi kayak gitu loh. Udah pada capek. udah pada capek Gak keterima nih, gak keterima. Terus kayak berdeg-degan semua kan mana dan kan memang buat hukum JMST-nya tuh nggak sediberatin sama Asep ya, jadi memang paling berat di Asep sama JMST. Itu satu-satunya hal yang menenangkan aku setelah ujian. Kayak takut nggak aduh kayak gitu. Terus tapi ya memang balik rumah segala macem istirahat. Terus kan Ion kan ngasih kelas tambahan malam-malam ya. Nah itu tuh aku bilang Miss Anda, Miss nggak mood Miss, nungguin kan. Ya gimana nggak deg-degan, tes JMST dah Tinggal ngerasa besok. terus kayak gitu paginya harus datang. Iya. Mana posisi itu hujan kan. Nah apesnya, nah ini teman-teman harus jaga kesehatan sebelum ujian. Jadi harusnya tahap 1 tuh H-1 tuh sakit. Iya, masuk angin. Karena musim hujan kan, karena kayak nggak tervisor kayak gitu-gitu. Jadi nggak bisa survei lokasi gitu. Tapi untungnya ada teman yang ujian di ruang yang sama, jadi bisa nanya-nanya. Untungnya kayak gitu. Tapi pas ujian tuh badannya nggak enak. Terus wah itu apes banget guys, jangan sumpah, jangan. Jadi kayak tes ujian selesai segala macam kan. Terus mau nyiapin segala macam tuh lemas badannya. Jadi kayak nyiapinnya tuh nggak maksimal karena memang secara fisik tuh nggak mumpuni pada saat itu karena memang lemes aja kan. Udah lemes, lihat JMST, lemes lagi gitu loh.
Jadi kayak deg-degan banget kan. Ya kayak gitu, balik ke rumah segala macam, bersih-bersih, terus malamnya pengumuman. Awalnya ada nah UGM tuh gini, pas hukum tuh mereka tuh ngasih link, tapi pengumumannya tuh nggak di link itu guys, jadi kita di prank. Nah, iya bener tuh. Deg-degan banget kan. Sumpah ini pengumumannya tuh di mana sebenarnya? Iya, terus malah Misanda yang ngasih tahu aku kayak pengumumannya di UM-UGM, akun UM-UGM. Lah, kok jadi di UM-UGM? Terus gua, weh, buka kan, weh, sebenarnya weh tuh kan, weh, tapi weh, siap-siap. karena aduh besok pagi berangkat. Sebenarnya seneng, tapi senengnya tuh karena antara deg-degan dan ngerasa waktunya tuh mepet banget. Jam 9 malam tuh malam loh. Buat maksudnya kalau baru mulai belajar jam 9 malam tuh lumayan malam lah, apalagi hari Kebayang gue, aku nggak kebayang. ya, apalagi paginya tes gitu kan. Udah shot. Udah. Sebenarnya tesnya cuma kayak baca-baca aja sih, tes. Latihannya baca-baca aja sih. Soalnya memang nggak ada waktu pertama dan secara fisik nggak mampu nih karena emang orang sakit. Kayak gitu. Tapi emang nggak ada listnya ya Eva? Maksudnya kalau sebelumnya kan ada list siapa aja yang keterima kan? Ya, nggak ada. Jadi nggak ada ya? Eva tuh cuma di akun UMGM tanpa kita tahu yang lolos tahap 2 berapa dan siapa aja. Nah. Jadi kita nggak ada gambaran siapa-siapanya gitu loh. Bener. Jadi kita datang tuh buta aja. Jadi kayak all man for himself aja. Datang set kayak gitu. Ini temanku siapa ya udahlah gitu loh. Soalnya memang malam jam 9 itu baru pengumuman. Itu tuh kayak banyak orang di jam itu tuh udah ketiduran loh. Oh iya. Misal kayak gini, nyari teman nih. Misal aku keterima, oke, lanjut ke tahap 2. Terus kita butuh nyari teman nih. Temannya tuh pas di kontak tuh belum tentu bangun. Karena dia bisa jadi ketiduran, entah capek pas tesnya kayak gitu-gitu. Ini hypothetically ya teman-teman, tapi memang pas saat itu memang nggak ngontak karena memang langsung bobo aja. Karena oke ya udah, baca pertanyaan lagi, yang siapin yang di interview, yang pertanyaan jawaban, udah tidur. Besok paginya bangun gitu. Jadi nggak ada dibikinin WhatsApp grup gitu atau? Enggak. Email? Jadi kayak cuma di akun UM-UGM udah kayak Anda boleh melanjutkan. Iya. Gimana tulisannya gitu ya? Heeh. Boleh melanjutkan seleksi tahap 2 besok. Nah, terus ruangannya itu udah dikasih tahu karena ditulis di papan tulis yang kemarin itu. Oh gitu. Gitu. Jadi kayak film horor gitu. Kamu ada surat-suratnya gitu kayak nggak ada suruh kemana ngapain gitu? Iya. Enggak. Loh, Nah, itu? aku dapat email kayak aku mau suruh pakai baju apa, hadir di Kalau mana. baju enggak sih, bener-bener buta aja, kayak dikasih email kalau misal pengumumannya udah keluar. Terus yang lolos boleh melanjutkan tahap 2 kayak gitu. Jadi tapi terus udah pengumuman. Tapi tempat lokasinya buat tes itu dikasih tahu di papan tulis itu. Wow. Berarti sebelum tahu abis tes GMST itu. Iya, langsung dikasih tahu tesnya tahap 2 di mana sama linknya. Terus setelah itu ya tinggal pengumumannya aja, besok yang keterima datang. Enteng ya, tapi emang deg-degan banget sih pada saat itu. Mungkin deg-degannya sekarang tuh kayak oh ya udah biasa aja kayak gitu-gitu. Tapi pada saat itu memang kondisinya ya tegang mencekam sih, gak sih? mencekam. Itu kayak 3 hari paling mencekam deh. Oh iya bener sih. Iya. Eva serem banget. Ya. Terus kayak ya baju-bajunya disiapin kayak gitu-gitu kan. Gitu. Oke. Aku beli baju dulu. Aku masih ada waktu iya, buat pakai beli baju. Iya. Aku belinya tuh sebelum tes. Jadi kan Eva kan memang dihimbau untuk, maksudnya dari guru-guru Yonsei menghimbau untuk pakai jas, pakai dasi. Jadi kayak udah kayak mau nyapres aja besok datangnya gitu, dia pakai jas hitam kan teman-teman, jas hitam, dasi merah, Mau celana kain, nyalek gitu. set kayak gini doang, tinggal gini saya bersumpah kayak gitu tinggal siap kayak gitu aja. Tapi memang seformal itu, Ngeri ya. dan ternyata pas masuk tuh, pas datang tahap 2 itu pada pakai jas semua, dan nggak ada yang nggak dihimbau sama UGM loh itu disuruh pakai jas, tapi pada pakai jas semua. Gitu. Ngeri. Loh, aku diimbau pakai baju putih dan celana hitam aja masih ada yang pakai batik. Serius? Ada. Enggak cuma satu lagi. Kok berani ya? Kayaknya ada yang enggak bawa baju putih deh. Jadi kayak Karena dari luar terpaksa. kota ya? Iya. Cuman oh iya sih. Oke, baiklah. Terus ke tahap kedua nih, kita ngomongin pelaksanaannya. Kalian datang jam berapa? Datang tuh mulai kan disuruhnya jam 8 kayak Jam 7. jam 8. Oh jam 7 karena banyak banget Jam kali ya. 6.30 aku udah masuk ruangan. Oh iya. Iya. Jadi jam 8 tuh kayak aku tuh datang jam 7-an. Baru itu tuh jam 8-an lah, baru mulai interview orang pertama itu jam 9. Jadi kita disuruh nunggu di groundnya gedung FH tuh, jajaran kursi banyak banget itu buat
kita sama orang tua tuh nungguin gitu. Loh, ada bisa Oh iya, bisa nemenin. orang tua. Ditungguin di bawah, terus nanti pas udah waktunya kita disuruh naik. Oh. Jadi kita-kitanya doang ditunggu kurang transit kayak gitu. Oh, ruang transitnya bisa sama orang tua. Enggak, jadi Oh. ruang tunggu di bawah yang sama orang Oh, tua. iya, Terus paham, kita paham. disuruh naik ke ruang transit yang kita doang. Gitu. Berarti nunggu buat di interview tuh berapa lama? Sebenarnya apes teman-teman aku tuh daftar awal tuh niatnya tuh biar interviewnya awal. Enggak. Dia acak. Dia acak. Jadi tuh Oh, iya gini, jadi per ruangan itu dia ada beberapa orangnya gitu kan. Kalau aku per ruangan ke-8 apa 9 lah. Aku ke-6 di ruangan itu. Jadi kayak lumayan akhir. Dan nunggu orang kan ada yang dari tegang tuh di ruang tunggu tuh ada yang tegang gitu kan. Iya. Terus dipanggil namanya gitu. Misal Muhammad Zakir Suara. Datang, good luck ya bro, kayak gitu-gitu orang-orang tuh. Oh gitu. Iya, good luck ya, bro. Oh my Terus god, positif vibe banget. Positif, yoi, hukum bro. Iya. banget. Coba dihukum. FK kayak gitu nggak? Yes. Beda sih jujur. Jadi tuh kayak baru kita nyampe jam rata-rata pada jam 6 sampai 6.30-an lah. Nah itu habis itu langsung bisa masuk lah secaranya. Terus kayak kita langsung kayak orang tua cuma bisa sampai di depan gedung yang dijanjiin, yang disuruh datang di situ. Terus kita langsung dianterin kayak semuanya, jadi kan dibagi, kan ada 80 orang dibagi 40 tuh kayak ya mereka ada ruangan transitnya sendiri-sendiri. Dan juga itu aku bayangannya itu tuh bisa nyiapin dulu interview MMPAS, jadi itu bisa aku pakai handphoneku gitu kayak atau pakai catatanku gitu. Ternyata enggak, jadi kayak kita tuh langsung di atas langsung masukin tas di locker, cuma bawa kertas sama KTP, kertas apa namanya, kartu peserta. Nah itu sama KTP, bahkan pulpen pensil pun nggak boleh bawa. Iya. Kayak itu. Hmm. Minum pun nggak boleh bawa. Oh, minum dari mereka apa gimana? Dikasih sih, tapi kayak pas kita mau interview itu nggak dapet minum, nggak sama sekali, nggak ada. Oh, berarti interview dulu Zak. Nah kalau aku dapetnya interview dulu. Nah itu kan dikumpulin di satu ruang transit 40 orang itu, kayak ruangannya kayak apa ya, kayak auditorium gitu, buat kelas gitu tinggi. Oh, kayak Jajar, ruang kayak buat ruang kelas lah ibaratnya gitu. Besok kayaknya aku di sini nih gitu. Waduh. Mulai manifesting. Amin, Kepikiran amin. dia manifesting. Iya. Nah itu setelahnya kayak jam 7 tuh udah masuk semua, udah dicek segala macam, di scan gitu lagi, kayak ya gitulah, mencekam gitu, sampai bahkan sabuknya di nggak. Oh, kirain. Ya itu kan kayak jam 7 kayak dibilangin ya bakal ada gini 20 menit kemudian langsung interview. Bayanganku tuh kayak aku dapetnya urutan 15 ya dari grupku. Ternyata 40 orang di satu ruangan itu langsung diwawancarain bersamaan dalam waktu yang sama. Jadi kayak 40 orang itu langsung antri, langsung dianterin ke rumahnya, ke ruangannya, Ke rumah ya. ruangannya Jauh. ya jauh banget. Jauh banget. Ya gitu kan, dibagi 4 grup ini 80 orang, kayak 20 orang. Nah 20 orang ini aku barengan sama 20 orang ini di grup A namanya. Karena aku paling daftarnya kayak Akmal di awal-awal. Nah itu aku bayangannya kayak biar aku dapetnya paling awal, ternyata barengan semua. Ya aku dianterin ke ruangannya kayak langsung 20 orang nih. Ada 20 ruangan juga, langsung dijejer 20 orang langsung disuruh ke depannya itu. Kita nggak ada waktu sama sekali buat ngobrol, buat kayak semangat tuh kayak nggak sama sekali, nggak ada waktu. Jadi kayak langsung dibilang kayak wawancara akan, kayak ada TV gitu, terus ada audionya, wawancara akan segera dimulai. Serem banget sih. Kayak Sama sih kayak tegang. lagi Iya, di kayak terus militer ada kayak ada gitu. waktunya, ada kayak timernya itu kayak waktu persiapan 3 menit atau 4 menit gitu, aku lupa. Oh, semua kayak gitu? Iya, semuanya pada berdoa gitu, pada Tegang semua. iya, udah pada pasrah gitu kayak. Ternyata langsung semua gitu, kayak aku enggak expect sama sekali bakal secepat ini buat interview. Jadi kayak aku belum siap ini, gimana ini? Nah, iya itu. Nah, Jadi itu. kayak masuk ruang transit itu kan, kok udah dipanggilin aja Iya, gitu-gitu. secepat itu. Nah, kemudian kan aku kebetulan kayak ada depan sama teman NKM ku namanya Zidan. Nah, itu kayak Zidan. doain ya gitu. Ya sama-sama berdoa, sama-sama pasrah lah. Terus kayak ya itu bikin sedikit lebih tenang, dan ya pas interview ya alhamdulillah lancar lah. Mostly lancar. Iya. Iya. Oke. Terus dari pertanyaannya gimana? Pertanyaan sejauh kemarin tuh
kurang lebih hampir semuanya ya masih expected lah buat aku. Kayak list jawaban yang udah aku buat tuh kurang lebih ya udah ada di pertanyaan-pertanyaan yang ditanyain. Ya, tapi walau ada beberapa pertanyaan yang unexpected tapi tetap ya alhamdulillah masih bisa dijawab. Yang unexpected tuh kayak apa sih bisa? Oh ya ada, sebenarnya nggak susah pertanyaannya tapi kayak lebih ke diserang aja. Waktu itu kayak ditanyain apa pendapatmu, apa pandanganmu tentang saingan-sainganmu nih, kan ada yang banyak yang pintar, banyak yang dari gini banyak presentasi gitu kayak. Terus aku bilangnya kayak aku bisa buat jadi ini juga teman bertukar pikiran, kayak kalau aku bingung aku bisa nanya buat teman-teman yang itu. Terus diserang kan belum kenal kan, kayak aku nggak kenal semuanya, itu kamu itu sebagai apa gitu, kayak aku sempet ya kayak tiba-tiba ngeblank gitu, aku nggak tahu mau jawab apa, bingung gitu, kayak nggak kenal ya pak, kayak aku kayak mengulur waktu gitu, aku bingung mau jawab apa. Terus pada akhirnya ya aku jawab kayak aku fokus pada diri sendiri gitulah intinya, kayak ya aku fokus pada pengembangan diri sendiri buat menyiapkan diri sendiri dan kompetisinya melawan diri sendiri gitu. Jawabanku itu sih kemarin, nggak tahu kayak aku itu ini jawaban yang benar atau enggak sih, kayak ya aku udah pasrah gitu setelah pertanyaan itu lah. Oke. Kalau Akmal, pertanyaannya gimana? Pertanyaannya kalau buat interview ya macam-macam sih. Terus kayak sebelum aku masuk kan sudah di orang-orang tuh kayak, wah aku ditanyain ini kayak gitu-gitu. Teman-teman tuh ada yang sampai ada yang ditanyain, kalau kau punya pacar di sini kamu gimana kayak gitu. Aku nguping-nguping aja. Gitu? Ada random banget. Terus kayak FK nih malah. Saya kayak personal, dan ternyata dari semua yang kusimpulin orang-orang sebelum aku tuh, mereka tuh ditanyanya lebih menjuru ke personal, bukan teknis hukumnya. Banyak yang kayak gitu, dan kayak ya udah, ternyata cuma personal kayak gini-gini. Jadi kayak mulai tenang dikit lah, karena dikira teknis hukumnya apa agak gila apa gimana nggak tahu ya. Terus kayak udah tenang, ternyata menjuru hal yang personal. Nah ternyata hal yang bikin aku tenang ini pas interview agak backfire. Jadi kan ditanyain kan, ibunya, orang tuanya ada yang hukum nggak? Kebetulan kan mama hukum. Nah itu hal yang kuucapin itu mulai digoreng tuh sama dosennya. Kamu masuk hukum tuh, jadi digoreng gini nih, digoreng. Kamu masuk hukum tuh karena mama bukan gini. Pokoknya intinya dicari celah. Enggak, karena kan emang ketertarikan terhadap hukum kan aku pada awalnya karena baca buku. Kayaknya bukunya aku bawa deh hari ini. Yo, di situ tapi dari SMP itu berarti. Itu buku ku baca SMP. Itu tertarik. Itu di situ udah hukum. Nah, terus SMA ini, buku ini jadi motivasi belajar. Jadi kayak misal, aduh aku mulai lemas belajar IUP, apa nggak usah ya kayak gitu-gitu. Pas awal-awal belajar, baca lagi buku itu tuh menguatkan niat lagi. Kayak gitu. Jadi kayak it reminds me why am I here kayak gitu. Kayak gitu-gitu. Karena ya memang motivasi itu kadang nggak harus dalam hal yang besar ya, karena kayak gitu. Nah balik lagi ke hukumnya, mama lulusan hukum, diserang lagi kayak gini. Sudah, oke, ya udah berhasil, intinya nggak terinfluence apa-apa, karena emang nggak ada influence malah dari mama, karena memang pure dari buku. Kayak gitu, udah mulai ditanyain, tiba-tiba kayak gini, do you know the difference between rules and policy? Wah, gila nggak? kayak sebenarnya tuh tahu tapi nggak tahu jelasinnya gimana. Jadi kayak asal jawab aja, I know. Saying I know gives me extra 5 seconds to think. I know. Kayak gitu. Itu mikir lo. Terus ya intinya berhasil lah, kayak intinya rules tuh something that is more binding, kayak lebih strict kayak gitu-gitu, sementara polisi tuh enggak segitu-gitunya banget. Udah oke. Terus dosennya ngangguk kayak gini. Kebetulan teman-teman aku sama dekan. Sama dekan. Prof Dahlia. Sama Prof Dahlia. Shout out to Prof Dahlia. Thank you for interviewing me if you're watching this. Ya kayak gitu. Kaget aja sih soalnya memang. Tapi memang sebenarnya interview is not as bad as I think. Iya kan? Kayak mungkin pas les tuh dipersiapkan prepare for the worst. Karena emang kayak gitu kan. Jadi bayangan kita tuh udah yang worst banget lah. Terus kayak sebenarnya ternyata when you walk in the room nggak seserem itu sebenarnya. Oke lah. Gas aja lah pokoknya masuk harus, intinya confidence sih. Karena apalagi interview ya, kayak seeing eye to eye sama orang, kayak pas itu kan kalau FK berapa orang yang interview? Ya 2 4. 2 sama 2. Oh iya. Oh berapa? Hukum 2 orang. Ya sama. Iya sama. 2 lawan 1. Iya. Dia
Kan beda ruang. Aku ada 2 lawan 1 ruang. 2 kali. Heeh. Oh iya. Jadi kayak gitu 2 lawan 1. Tanyain sot. Kayak gitu. Mulai sebenarnya kayak harus disiapin sih kayak teknis hukumnya karena memang kan mereka mengetes pengetahuan secara general ya. Secara Tahu tuh nggak terhadap bisa ngasal nggak sih? Nggak bisa ngasal. Iya. Ngelawannya dosen soalnya kalau lawan teman sebaya mah ngasal-ngasal dikit dia mah iya aja gitu. Debat kursir Iya, percaya kayak debat kursir percaya aja. Oh gitu ya kayak gitu. Ini dosen guys. Jadi kayak nggak bisa. Memang harus Mending jawab. bilang nggak tahu daripada Iya, mending bilang nggak tahu daripada sok-sok tahu. Iya. Iya. Kayak gitu. Lebih mending nggak tahu daripada menyesatkan kan. Iya. Soalnya Gitu. aku ada siswa yang ceritakan, yang FH, dia tuh ditanya kayak gini. Kenapa, kurang lebih ya, kenapa kalau kita bercermin itu posisi atas bawah tetap, tapi kanan kirinya tuh beda? Itu FH. Iya, serius. Aku juga tahu tuh. Apa aja nggak tahu. Anak IPA loh, anak IPA loh. Nggak ngerti ya. Terus abis itu dia nanya ke aku kan, Miss tahu nggak jawabannya apa? Muter. Nggak tahu. Siapa yang bisa jawab itu? Nggak tahu. Bahkan Gitu. anak IPA pun bingung. Iya. Jujur aku pun kalau misalkan on the spot ditanya kayak gitu juga bingung gitu loh. Iya nggak expect. Iya, pasti nggak Iya, expect gitu loh. juga. Dan ya udah, untung ya dia jawab nggak tahu dan ya untungnya dia keterima juga. Jujur. Iya jujur, nggak apa-apa. Iya, Memang nggak jujur. tahu. Kayak gitu. Serem-serem. Soalnya ya ada yang lumayan lama di dalam ruang interviewnya, ada yang cepet. Oh iya nggak ada Nah. nggak ada ininya nggak ada waktunya. Nggak tahu tiba-tiba kayak aku masuk ruang transit dibilang kok kamu lumayan lama sih. Lah, oh iya juga ya kayak gitu. Wow. Iya asik, termasuknya lumayan lama digoreng terus soalnya kayaknya ya. Thank you Prof Dahlia Lagi for tertarik. accepting me into FH UP UGM. Kayak I will do my best here. Kayak, Iya. Yoi. Iya. Oh iya, Nah kayak gitu. mungkin tapi ya iya sih ada yang kayak aku pernah dengar 5 menit gitu kan. Iya tapi ada yang 5 menit itu yang paling cepet buat itu tuh kan tahun lalu ya. Tapi kayaknya kalau kemarin nggak ada yang 5 menit banget deh. Dia Belasan 5 menit menit. nyampe. Dia 5 menit. Oh dia 5 menit. Kedengeran sih sama aja. Oh iya. Iya. Dia 5 menit. Nah. Dia 5 menit. Ini 5 menit dia udah OVT gitu lah habis interview terus dia call aku gitu kan. Kayak deg-degan nih. Soalnya memang apa ya masuk tuh kayak kaku gitu kan suasananya tuh Iya. kaku kayak formal. Soalnya kan memang Tiba-tiba napas kita kayak Iya, aduh, aduh, deg. Soalnya para berhubung masuk angin ya guys, pas wawancara tuh keringetan. Aku nggak usah masuk angin juga keringetan sih. Iya, tapi kayak masuk angin tuh kayak Menambah, double. namanya. Terus jadi kayak kita tuh masalahnya interview tuh tidak mensetarakan sama yang interviewer. Benar. Jadi kita nggak bersifat setara. Jadi Mm-mm. cenderung tensinya ada dan kita memang nggak bisa aneh-aneh di situ. Misal kalau misal kayak diajak ngobrol kan ya kita kayak gini tuh boleh. Iya. Posisi tangan kayak gini tuh boleh. Masa interview tangannya kayak gini? Bener. Kayak gitu. Jadi kayak memang kita di Basic kayak manner. basic manner, emphasize kalau memang kita tuh nggak Tapi setara. ini penting gak sih? Soalnya penting, kayak, ini penting, Jujur ini penting. temanku, aku pas cerita sama temanku waktu di ruang transit tuh ada temanku yang gini, ada meja tuh dia di sini wawancara gitu. itu guys. Menurutku Hati-hati. kayak poin yang sangat mengurangi sih menurutku. So, Kayak, jadi kayak intinya Simpel idealnya aja. tuh tangan tuh dipakai gitu. Set kayak orang ditanya, oh iya. Kalau itu interview kerja. kayak interview kerja soalnya memang formal banget dan memang kita tuh sebagai camaba dan dosen senior kan memang sudah jelas itu nggak setara ya. Kalau ini dalam konteks ilmu ini nggak setara dan memang kita tuh we have to show some respect Iya. kayak gitu. Dan memang apa ya rasanya tuh tegang aja di dalam kayak ini nggak sih tegang kayak dan kita tuh merasa setiap jawaban tuh harus perfectnya. Sebenarnya itu tuh nggak harus karena memang itu ngasih tekanan banget Iya. kayak setiap jawaban harus perfect harus sesuai apa yang aku persiapin. Padahal di lapangan pertanyaannya tuh juga kadang malah nggak expect kayak tadi itu macam-macam gitulah. Iya. Jadi sebenarnya ya intinya tipsnya when you walk in the room just show confidence and prepare for the worst kayak lapang dada aja kayak gitu. Be yourself. Be yourself. Mhm. Gitu. Oke, kan interview nih. Iya. Habis itu kan kalau Zaki apa? SJT dulu apa? SJT dulu. MMPI dulu. MMPI dulu. MMPI. Oke, MMPI lancar ya? Enggak juga sih. Oh, enggak. Kan waktu itu setelah interview kan kayak dipindahin ke ruang transit gitu kayak nungguin sekitar setengah jam gitu dikasih snack, dikasih makan minum gitu. Oh. Nah itu kan kita kayak bisa sharing-sharing lah sama teman-teman yang udah interview kayak wah tadi aku gini, tadi aku gitu, tanya ini, tanya itu. Ya jadi lebih lega lah kayak itu kan interview kan menjadi salah satu yang paling membuat kita takut lah waktu di tes IUP itu. Jadi kayak ketika itu sudah selesai itu kayak bener-bener lega dan udah gak ada beban lagi, ibaratnya tuh udah gak ada beban lagi. Nah itu kayak
ya benar-benar lega. Terus kebetulan aku sama Zidane juga waktu itu kan ya udah nggak ngapain lagi, mau sholat duha gitu. Aku ngajak sholat duha Zidane dan nggak ada ruangannya ternyata. Terus ternyata dari UGM-nya keren itu, kayak bikin ruangan langsung ambil sajadah, langsung pasang sajadah, langsung setel AC, langsung nyediain ruang wudhu kayak wah cepet banget, wah keren banget. Terus langsung pada sholat duha itu kebetulan langsung rame. Alim semua tuh. Iya, langsung pada kayak, berdoa, ya Allah, pasrah semua. ya Allah. Kayak udah no hope gitu semuanya gitu. Terus setelahnya langsung langsung balik ke ruang transit lagi. Nah itu tesnya di ruang transitnya itu kayak langsung tiba-tiba kita kan habis dari situ kan tiba-tiba masuk ruangan, tiba-tiba udah ada laptop depan kita, kayak udah semuanya udah ada laptop dan udah ada kebuka Google Form MMPI gitu, dan tinggal tinggal ngerjain aja. Ya itu kayak jangan sentuh apa-apa dulu, kayak langsung gitu. Terus abis itu langsung EJT. Iya, di MMPI itu tadi sebenarnya tuh kayak aku merasa ada yang aku nggak konsisten gitu. Ada ketika jawabannya pertanyaannya ini di sini, terus aku jawabnya yang setelahnya kayak ya aku beda gitu, kayak wah aku nggak konsisten, ini gimana, nggak terima nih gara-gara aku nggak labil gitu. Terus juga ada yang kan bahasa Inggris tuh MMPI-nya, itu aku ada arti yang nggak tahu, karena aku takut aja kalau misal ternyata aku ngomong ya ternyata aku dibilang psikopat, itu kan takut aja gitu kayak itu nggak tahu artinya apa gitu. Nah itu aku tanya ke pengawasnya tuh kayak ternyata wah saya nggak bisa mencampuri ini gitu. Ya kamu bisa nanya? Kok kamu nanya artis sih? Sebenarnya juga nggak boleh. Tapi aku juga ya agak ini sih merasa bodoh sih, tapi kayak ya gimana kayak yang penting keterima. Kalau aku bilang bener. Iya. Bener sih. Yang penting keterima. Iya. Bener. Oh gitu. Lah kalau MMPI susah, gimana SJT-nya? Maksudnya vocabnya bukannya lebih advance ya Saki? SJT-nya syukur-syukur dikasih kayak ini sih, glossary gitu. Jadi kayak ada istilah-istilah yang susah itu kayak ada glossary-nya biar kita bisa ngecek. Tapi sebenarnya nggak aku pakai juga, soalnya kayak ya nggak sempet gitu. 90 menit satu soal ngurutin lagi kayak gimana itu bisa sempat buka gitu. Dan juga ternyata ada kosakata yang ternyata juga nggak ada di glossary itu, dan kayak ini sebenarnya paragrafnya tuh apa sih, kayak bahas apa sih nggak tahu. Jadi kayak aku cuma ABCD aja, ngasal aja gitu. Itu 100 soal gak sih? Iya. Bener, 1 soal 90 menit. Bener. Dan tapi banyak teman-teman yang belum sampai 190 menit itu kayak udah pada selesai, udah pada nyantai gitu, udah lama gitu, kayak banyak gitu. Wow. Iya, beberapa udah lumayan gitu. Wah, kalau kayak gitu kayak wah ini dia seriusan aku udah ngeliatnya kayak atau? itu ini beneran gak ini mereka memang udah jago atau enggak nih. Tapi kalau aku lihat dari muka-mukanya kayak ya mereka ngasal sih, ngasal juga kayak aku sih. Iya, udah capek kayaknya. Iya. Soalnya kayak aku nanya, ya itu 16. Ya enggak 16 sih, mungkin kayak berapa ya, mungkin belasan. Kayak aku tanya semua, ya semuanya hampir sama gitu loh. Mereka mengeluhkan EJT. Iya. Interview di situ. Iya. Kalau FH kan kamu essay dulu kan? Maksudnya short writing kan? Itu gimana? Itu. Jadi kayak nah ini this is where it gets interesting. Jadi kayak sebenarnya tuh ternyata kita tuh FGD sama orang-orang yang diinterview di ruang yang sama. Gitu. Barengan terus gitu. Iya, jadi misal kayak gini, di ruangan, sebutlah ruangan A ada 8 orang yang diinterview. Jadi pas FGD semua orang yang diinterview di ruangan A itu dia satu kelompok. Kayak gitu. Nah, jadi kayak jadi FGD ada 2 orang. Yang satu jadi kayak ada desk gini. Terus pokoknya kita masuk tuh tiba-tiba udah bentuk setengah lingkaran gitu kursinya. Kursinya udah setengah lingkaran gitu. Tegang banget, kayak udah disiapin gitu kan, kayak death row banget rasanya. Terus kayak udah duduk, terus dikasih nama. Per kursi itu ada namanya. Kalau gue kan Muhammad Akbar SMA Negeri 3 Yogyakarta. Gitu. Udah jadi kayak tau gak sih kayak kertas HVS dilipat segitiga. Udah kayak ini gak sih, udah kayak sidang PBB kayak sidang-sidang banget kayak MUN gitu rasanya. Kayak udah duduk. Jadi kayak segitiga gini tau kan, kalau HVS lipat kayak gini segitiga. Kita duduk sesuai itu urutan. Terus yang pertama, jadi FGD kan ada FGD-nya sendiri sama short writing. Short writing itu kita dituntut untuk nulis 200 sampai 250 kata dalam 30 menit. Dan aku kan nggak tahu ngitungnya gimana ya. Jadi pas duduk itu daset dikasih kertas, isunya apa, dibaca bentar, mulai. Malah baca kertas sama nulisnya itu dia dijadiin satu waktu. Jadi dalam 30 menit itu kita baca kertasnya. Baca sama
Nyelesain. Iya, jadi kita dikasih kertas dibagiin tuh kertasnya dibalik kayak orang-orang ujian biasa tuh loh. Terus oke, you may open, start writing kayak gitu. Udah set baca sambil nulis tuh. Jadi tuh sebenarnya kayak harus ngalir banget. Sebenarnya kayak kan emang dikasih struktur, emang dilatih sama Ions kan pas itu 3 kayak orientasi, argumentasi, kayak konklusi gitu, kayak udah siapin. Jadi sebenarnya nggak gitu dipikirin substansinya sih, karena cuma 30 menit 200 sampai 250 kata tuh bisa dibilang waktu yang cukup singkat kok buat aku. Yang penting nulis. Yang penting nulis aja. Jadi kayak yaudah isu gini pembukaan kayak gini udah selesai. Ada sisa tapi pas itu aku ada sisa. Terus aku pakai ngitung. Sisanya tuh aku pakai ngitung kata karena aduh takutnya kalau nambahin malah substansinya nggak dapet nih kayak gini. Jadi overthinking gitu dari pas writing. Mana writingnya tuh, nah ini concern paling utama tuh sebenarnya bukan substansinya. Tulisanku bisa kebaca apa enggak? Karena tulis tangan guys. Jadi kan tulisan tanganku jelek banget ya. Tulisanmu jelek lagi. Ya kan. Jadi kayak kertasnya tuh bukan portofolio bukan kertas folio yang ada garis-garisnya enggak. Oh. Jadi kayak cuma miring itu bisa. kayak kertas coret-coret tapi warna putih. Kayak kemarin gitu ya. Iya kayak kemarin gitu. Terus kayak udah terus yang lain tuh. Jadi udah selesai digumpulin set. Tipsnya ya teman-teman, writing tuh jangan bullet points. Writing itu ya karena writing an essay itu kan memang kayak isinya, maksudnya kayak paragraf bukan bullet points. Jadi kayak jangan, nggak disaranin kayak gitu. And then dikumpulin kertasnya. And then they start the FGD. Set ada dosen di tengah cewek, pas itu aku inget duduk di tengah pakai kursi gitu, set taruh laptopnya di depan. Oke, we will start the FGD. Jadi kertas isunya pun ditarik. Oh. Jadi kita tuh di meja tuh cuma nggak ada apa-apa kecuali namanya gini. Jadi kosong. iya, aku tuh udah nyiapin mau ngomong apa pas FGD tuh jadi bubar lagi. Esai yang tadi ditulis? Esai ditulis ditarik. Terus kertas buat nyiapin kertas materi buat FGD-nya tuh kayak yang stukasnya itu ditarik juga. Jadi di meja tuh nggak ada apa-apa. Oh my god. Kayak gitu. Sudah kan. Dimulai start the FGD. Wah, deg-degan banget tuh. Terus bilangnya clockwise. Jadi semua orang dapat giliran. Aku dapat giliran keempat. Apesnya giliran keempat. Orang ketiga pertama tuh masalahnya orang itu kayak kebetulan di grupku itu menunjukkan sifat yang lumayan dominan. Jadi semua orang tuh kayak wah berusaha dominan. Kayak masuk kelihatan kayak mereka tuh kekeh banget sama pendapatnya. Terus mereka tuh, dan kerennya tuh gini, sempat ngerasain wow teman-temanku keren banget kayak gitu. Karena mereka menyampaikan tuh secara konstruktif, kelihatan isunya kritis kayak gitu-gitu. Terus kayak dibalah giliranku. Dan 3 orang ini, aduh esaiku isinya 3 orang ini semua kayak gitu. Jadi yang diomongin 3 orang sebelumku itu ada di esaiku. Jadi I somehow have to think a way around. Kayak aku harus nyiapin kayak entah kata yang sama atau kasih breakthrough yang baru. Kayak gitu. Jadi udah selesai. Jadi sebenarnya tuh yang bikin overthinking tuh pas aku ngomong itu tuh nggak gitu lama, nggak selama yang lain. Kayak gitu. Terus giliran yang lain set. Udah selesai semuanya, dapat clockwise kan 8 orang. And then selesai set. Terus tiba-tiba dosennya kayak gini nyelotok pertanyaan. Itu boleh jawab bebas. Semuanya pada banyak yang angkat tangan kan. Aku juga angkat tangan nggak dapet aja. Apasnya itu juga guys nggak apasnya nggak dapet. Jadi kamu nggak sempet jawab pertanyaan? Nggak. Jadi kayak cuma bener-bener kayak opening statement doang di awal yang clockwise itu. Terus udah. Yang lain itu sudah abis itu udah free roam banget. Kayak mulai angkat tangan sendiri-sendiri kayak gitu-gitu. Dan lucunya asik sih, bukan lucu sih, asiknya. Jadi kayak ada pendapat yang kontra. Nah di situ pada mulai saling serang tuh. Jadi sebenarnya kalau ditanya diskusinya selesai apa enggak tuh enggak. Waktunya enggak cukup. 30 minutes for 8 dominant people itu enggak cukup. Jadi kayak ngomongnya tuh mungkin satu orang bisa 5 menit kayak gitu-gitu loh. Wow. Terus kan kayak apa ya? Ada yang kelas itu ingat banget topiknya AI. Is AI imminent to aid cyber crimes? Main berat kan bahasanya tuh. Yang lain tuh ada gini, jadi kita pemerintah harus gini. Ada juga tiba-tiba nyelotok AI harus di-ban. Wah, selesai tuh. Mulai serang gitu. Yang bilang AI di-ban tuh mulai membela. Terus oke. Terus angkatan lagi kan. Angkat tangan nih, set. I'm sorry we only have time for one people. Ya. Kamu enggak sempet sama sekali kayak nimbrung gitu enggak, karena memang kayak show dominant semua gitu. Wow. Kayak gitu. Penting keterima ya. Iya. Tapi proses menuju pengumumannya itu yang nggak enak. Karena iya sih. deg-degan banget kan. Terus udah kayak gitu. Terus selesai.
keluar. Nah pas keluar nih ya, diskusinya tuh belum selesai. Ada aja yang masih. Terus kayak ada yang bilang ini didatengin nih orangnya nih. Oh jadi sebenarnya tuh gini kayak gitu. Udah capek pulang. Nah ini guys cerita lucu nih. Gimana? Pulang kan coping mechanism orang stres kan, kalau aku kan makan ya. Jadi kayak aduh harus makan kenyang nih. Kebetulan Padang guys. Padang di mana sih? Padang sederhana yang di Kaliurang itu. Oh. Kaliurang itu yang jalan kalian tahu kan Miss, yang gede itu. Terus udah selesai makan, wah kenyang banget, enak banget guys, sumpah habis stres kayak gitu makan Padang kan. Wah. Nah lucunya nih keluar ruangan ketemu dia. Iya, kebetulan banget. Kok bisa? Itu kayak aku habis dari satu restoran gitu dan ternyata makanannya banyak nggak ada. Jadi kayak kecewa tuh langsung, ya akhirnya orang tua aku ke rumah makan Padang aja lah daripada bingung-bingung. Terus malah ketemu orang baju putih. Wah ini habis wawancara juga nih orangnya. Kayak ternyata temenku kayak Zaki. Terus kayak Zaki, Akmal. langsung pelukan. Kayak gimana Ki tadi Ki? Akmal langsung sambet kayak ini tadi aku gini. Aku lawannya serem-serem kayak gitu lah intinya. Tuh, sempat merasakan pesimis juga sih karena kayak aduh apa masih bisa UGM apa enggak ya kayak gitu-gitu. Kepikiran kan mulai pas perjalanan ke warung makan Padang aja itu sudah nyari opsi kampus lain. Wow. Karena takut banget. Satu takut itu. Iya kelihatan tiba-tiba dia ngilang gitu kayak di chat tuh kayak Dia maaf Miss namanya orang kayak aduh ya Allah kayak muring-muring tuh udah selesai. Terus makan. Oke, terus Ketemu lucu aja ketemunya. Kok bisa sih ketemu tuh juga? Nggak tahu juga. Mungkin Maksudnya tuh ketemunya tuh di tempat awkward gitu Miss. Jadi kayak di pintu masuk di pintu parkiran masuk, gitu. di parkiran gitu. Ketemunya Oh. awkward. Tengah jalan lah gitu. Dan jadi dia pas di depan gini, set pas-pasan. Ya Zaki, Akmal, gitu. Jadi kayak ada cerita guys setelah tes tuh. Jadi unik pikir juga ini, unik. cerita unik nih. Jadi pikir cerita unik pas tesnya doang. Setelah tes dong. Ketemu di warung makan Padang. Siapa yang kepikiran ketemu di warung makan Padang gitu? Iya, kenapa dari semua tempat makan tuh Padang gitu. Padang, Kayak kenapa nggak Pikir di wah Maki ini gitu. sama nih otaknya nih kayak gitu. Oke, tapi kan ya terus akhirnya keterima nih. Terima. Iya. Alhamdulillah. Oke. Boleh di-share nggak sih terakhir nih tips dan strateginya untuk buat teman-teman yang belum keterima atau buat adik tingkat yang udah kepikiran mau nyoba IUP UGM? Yakin dulu deh. Waduh. Oh ya udah, jadi Oh, iya. kayak intinya Dulu. tuh karena pas itu prinsipku kayak gini, karena waktuku lumayan banyak, I see it kayak mulai menekankan the essence of learning. Essence of learning itu kan yang awalnya nggak bisa jadi bisa, yang awalnya nggak tahu jadi tahu. Jadi aku punya waktu buat punya mental kayak gitu. Jadi belajarku tuh lumayan terstruktur pada saat itu. Jadi kayak kayak mentalnya tuh ada gitu. Belajar aku gini nih kurangnya gini. Jadi kan kayak belajar tuh dibaratin kayak gini. Kayak lagi naik mobil jalan. Di jalan tuh nemu jalan yang lubang kan. Nah, semakin jalan itu semakin banyak nemu lubang yang harus ditutup. Aku ngelihatnya di essence of learning tuh kayak gitu. Jadi karena punya waktu, jadi aku nikmatin aja prosesnya kayak gitu. Jadi kayak udah ditutup kayak gitu. Jadi kayak sebenarnya prepare for the worst juga karena mungkin ada banyak hal yang di luar ekspektasi. Jadi gini, expect the unexpected gitu. Tapi harus tetap confidence. Masa belajar masa nggak confidence tuh ya nggak confidence, masa ya aneh gitu loh. Kayak belajar tuh harus punya mental kayak gini, punya tujuan. Aku di sini tuh buat ini. Kalau aku tuh kayak gitu. Makanya aku punya buku itu. Aku baca lagi to remind me why am I here kayak gitu. Asik. The reason why I'm here kayak gitu. The reason kayak aku malam-malam belajar sampai malam kayak gitu. Aku tuh ngapain sih sebenarnya? Terus kayak gitu. Gitu. Sebenarnya kayak sok-sok filosofis kayak itu sebenarnya tuh biasa aja guys. Tapi emang ya intinya kayak gitu. Sebenarnya hal-hal kecil sih karena banyak misal kayak belajar nih stress coping mechanism. Kan setiap orang beda ya. Kalau aku kayak entah main, entah makan kayak gitu. Jadi kalau misal memang punya waktu dinikmatin, kalau misal nggak punya waktu dimanfaatin. Asik. Gitu. Yoi. Sal. Zaki gimana Zak? Kalau aku sendiri justru berkebalikan kondisinya sama Akmal. Karena Akmal punya waktu yang banyak kan buat mempersiapkan. Sedangkan aku tuh baru mau mulai mempersiapkan tuh waktu Desember, ya 2,5 bulan sebelum seleksi IUP-nya. Nah, itu aku mendapat cerita dari teman-temanku kalau ya lawannya tuh ada yang gap year, ada yang udah les dari kelas 12, kelas 11, bahkan ada yang udah les gitu kayak. Ya mereka udah mempersiapkan, ada juga yang anak dokter yang mungkin udah dapat bayangan kira-kira apa yang akan dites waktu besok. Nah, itu kayak
jadi tantangan tersendiri buat ya mental aku waktu itu kan kayak agak jadi kurang percaya diri tentang kalau aku gak mungkin aku bisa melawan mereka, kayak aku nggak pantas lah aku bisa ada di sini gitu. Tapi pada akhirnya ya waktu itu ya lumayan waktu persiapan tuh ya lumayan berpengaruh, tapi bukan menjadi faktor utama kita. Dan situ aku kayak mendapat satu ya pesan lah, intinya itu kayak ya orang yang paling berpengalaman tuh bukan orang yang udah melewati waktu yang paling lama, tapi orang yang paling banyak mengambil hikmah dari apa yang dia lewatin. Jadi kayak setuju. Yoi. Ya itu Prof Zaki cuy. Iya. Kasih paham. ya itu aku kayak punya prinsip dari situ. Jadi kayak aku berusaha mengambil kayak poin-poin ilmu-ilmu yang aku bisa dapetin dari setiap hal-hal yang aku pelajarin. Misalnya pas aku bimbel di Newton Priority, aku ya mengambil nilai-nilai sebaik mungkin yang bisa aku dapetin dari situ. Terus juga menurutku konsisten tuh penting, apalagi beberapa hari sebelum tes. Nah itu sangat berpengaruh, paling berpengaruh justru di situ. Main gamesnya itu ya. Iya. Dan penting juga tipsnya itu untuk ini sih bermain dengan waktu. Soalnya kan masalah problem utama kita dalam JMST ASEP maupun SJT kan waktunya yang terbatas. Nah itu ya aku sering buat latihan pakai timer gitu, aku ngerjain 10 soal dalam 10 menit misalnya gitu. Nah, aku kayak melatih ya gimana aku caranya bisa menyelesaikan soal dalam waktu yang terbatas itu gitu. Ada lagi mungkin guys? Itu ya sih intinya gitu, kayak disiapin. Soalnya jangan pernah ngeremehin. Iya dari itu. Karena dari pengalaman teman-teman juga kayak ngeremehin tuh bisa backfire juga ke kitanya. Bahaya banget. Dia ngeremehin kayak nganggep enteng terus kayak gini. Nyeselnya tuh masalahnya kalau ngeremehin tuh di akhir. Iya. Gitu. Jadi kayak never underestimate things. Kayak kalau misal dapat apa ya dimanfaatin semaksimal mungkin gitu. Apalagi masalah kesempatan buat belajar ya. Kesempatan belajar tuh jangan kayak disia-siakan kayak gitu. Punya teman yang bisa buat belajar bareng tuh jangan disia-siakan juga. Jadi kayak diajak belajar bukan diajak ngopi. Iya, aduh siapa sih yang kayak gitu tuh. Ya, terus ini sih mungkin Gimana lebih ke kita tuh jangan terpaku sama progresnya orang. Jadi kayak kita fokus sama progresnya sendiri-sendiri aja. Soalnya kalau kita lihat orang juga kelihatannya itu orang udah persiapannya udah gede banget, itu dia udah misalnya ada yang gap year, ada yang sempat gagal di beberapa intake, berarti dia udah punya pengalaman. Terus juga ada yang udah les dari kelas 11, kelas 12. Wah, dia udah pintar banget berarti. Iya. Nah, itu tapi sebenarnya kita kalau mau seperti mereka bisa aja dalam waktu yang terbatas, bisa aja asal kita ya memaksimalkan waktu kita tadi kayak kata Akmal tadi. Iya. Itu sih. Ini step by step. Soalnya kalau lihat langsung ke atas tuh tangganya banyak banget kayaknya kelihatannya. Kayak gitu kan, serius, iya kan? Iya, gitu kan? kayak Soalnya apalagi kayak orang-orang yang baru, waktunya dikit juga kayak gitu-gitu. Ngeliat ke atas dan lihat progres orang lain tuh sebenarnya malah mengganggu belajar nggak sih? Karena malah jadi minder kayak gitu-gitu. Jadi kayak kalau lihat ke atas tuh, tangganya kok kayak banyak banget kayak gitu. Sebenarnya memang ini take it step by step. Nanti lihat ke belakang, ternyata aku udah sejauh ini ya kayak gitu-gitu. Nanti ada kepuasan kayak gitu sendiri. Iya, bener. Kayak gitu. Asik. Terus ada ini cerita dari temanku tuh kayak gimana? Dia tuh baru mulai mempersiapin tuh hamin 1 bulan IUP. Jadi dia kayak Januari tuh baru kepikiran buat daftar FK IUP. Terus dia waktunya nggak sampai sebulan buat persiapan, kayak dia kebetulan ikut Newton Priority juga. Ya, itu kayak dia cuma punya waktu cuma nggak nyampe sebulan kan. Gila sih itu. Itu kayak my boy. Iya, keren banget. Wilan my boy. Sekelasku. Iya, dia overthinking, kayak dia nggak percaya kalau keterima. Iya, dia nggak. Aku juga kayak wah gila, dia mengalahkan teman-temanku yang udah setahun gitu nyiapin, mungkin ada aja kan. Gila sih, gila. Keren orang-orang ini. Apalagi dia juga apes. Waktu dia interview tuh satu station dia full ditanyain bahasa Inggris semua. Padahal kita tuh kayak yang aku tuh cuma ditanyain pas introduction sama kayak daily activities doang. Nah itu dia tuh tanyain full bahasa Inggris. Jadi kayak jago. Aku bener-bener gak kebayang dia gimana besok pas kemarin gitu, gimana gak kebayang. Wilan Raharjo. Wilan Raharjo. Wilan, ya itu. Ngeri banget. Keren loh. Keren banget. Keren abis. Oke. Thank you Zaki, Akmal, udah sharing sama kita dan teman-teman semuanya. Semoga semuanya pasti bermanfaat. Sama. Once again, congratulations Maba UGM 2024. Thank you, Miss. Semoga lancar ya. Oke, semoga dilancarkan semuanya. Thank you Miss bimbingannya. Thank you Miss. Thank you. Ini berjasa Miss Hana ini. Miss Hana sangat berjasa. Aku
Salting guys tuh, salting nih kamera nih. Nah, set. Betul. Oke. Thank you so much. Ya. See you. Kapan-kapan main deh Yo, kayaknya. Siap. Boleh. Sharing-sharing lagi. Sharing. Mau nggak kalau saya nanti sharing-sharing ke adik tingkat itu? Boleh. Belum kepikiran sih, tapi kayak aku belum sehebat itu untuk ya kurang hebat sharing ke kita adik kelas. hebat. Iya, nanti habis kuliah. Ya, jadi kita bisa sharing-sharing. Aduh, kuliah kita kayak gini-gini. Iya, sekarang nggak ada bahan. Iya. Kalau misal kita sharing sekarang bahannya apa coba? Ya nanti kalau udah semester 2 apa 3 gitu. We'll think about it. Oke, thank you guys once again. Yeah. See you, bye bye. Thank you, Mi. Thank you, Miss. Dadah.